Saya jadi salut banget ya melihat anak-anak muda ya yang baru saja berkarir beberapa tahun dalam suatu perusahaan bisa jadi best employee. Tapi saya yakin ini pasti ada akarnya gitu ya. Nggak mungkin buah itu muncul tanpa ada pohon kan? Betul. Nggak mungkin ada pohon kalau nggak ada akar. Betul. Nah, boleh cerita nggak pengalaman ketika meraih sarjana gizi? Kalau boleh saya cerita sedikit kenapa saya ke IPB dikit kali Oke, ya. boleh. Uniknya menurut saya, Prof. Jadi mungkin di keluarga saya tuh kuliah keluar tuh belum banyak, Prof. Terus saya dapat kesempatan USMI waktu itu. Wih, luar biasa. Terus kebanyakan keluarga bilang kenapa harus sekolah keluar, mau jadi apa, kenapa nggak di Bali aja gitu. Tantangan ya. Halo sahabat sehat, apa kabar? Kita ketemu lagi dengan Prof. Hardin di Lini Podcast. Informasi-informasi yang kami tayangkan akan lebih banyak manfaatnya buat rekan-rekan lain di luar sana. Jangan lupa di subscribe, di like, di share. Dan saya tentunya ucapin terima kasih sekali ya, karena informasi-informasi yang kami sajikan selain healthy lifestyle, juga kisah-kisah sukses. Nah, gini, kali ini saya akan mengangkat suatu kisah sukses. Menurut saya ini mutiara-mutiara terpendam dari bumi Indonesia. Ya, siapa orangnya? Oke, nanti saya kenalkan. Orangnya ganteng kok. Nah, sahabat sehat, ini nih yang saya obrolin tadi ya. Kakak aja kita panggil ya. I Kadek Agus Hendra Dinata. Panggil Kak Kadek aja. Ya. Kak Kadek lulus meraih sarjana gizi dari Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. Yang menarik ya, saya baru ketemu kemarin ini, luar biasa. Pengen datang ke Bogor ini kita ketemu di Jakarta dalam suatu event. Apa nama eventnya, Kak Kadek? Sojo Nutritionist Award. Sojo Nutritionist Award. Kebetulan saya diminta salah satu dewan juri dan bosnya bilang, ini Kadek baru aja dapat award juga, the best employee dari PT Amerta Indah Otsuka. Wah, ini menurut saya untuk menjadi the best employee se-Indonesia is not easy ya. Karena itu kita ingin tahu apa sih trik-trik Kadek ini ya. Mungkin nggak trik tapi pengalaman lah gitu ya. Iya. Itu nanti simpan dulu untuk tahap yang keempat. Jadi ini ada 4 episode ya. Yang pertama kita tentu gali dulu dari pengalaman Kak Kadek menyelesaikan pendidikan sarjana gizinya. Mungkin ini salah satu modal sehingga jadi the best employee. Saya jadi salut banget ya melihat anak-anak muda ya yang baru saja berkarir beberapa tahun dalam suatu perusahaan bisa jadi best employee. Tapi saya yakin ini pasti ada akarnya gitu ya. Nggak mungkin buah itu muncul tanpa ada pohon kan? Betul. Nggak mungkin ada pohon kalau nggak ada akar. Betul. Nah, boleh cerita nggak pengalaman ketika meraih sarjana gizi? Di samping yang sifatnya tadi pastilah ya IPK, dan saya nggak tanya IPK-nya berapa deh. Kalau udah ada best employee pastilah di atas 3 ya. Pengalaman di luar kegiatan kuliah praktikum apa yang Kak Kadek alami selama di meraih sarjana ya di gizi IPB ya. Gizi IPB. Kalau boleh saya cerita sedikit kenapa saya ke IPB dikit kali ya. Oke, boleh. Uniknya menurut saya, Prof. Jadi mungkin di keluarga saya tuh kuliah keluar tuh belum banyak, Prof. Jadi dulu saya di Balinya di kota mana? Saya di Karangasem. Oh, di utara ya? Iya, di Padang Bayi gitu. Jadi keluarga saya tuh masih belum banyak yang keluar. Terus saya dapat kesempatan USMI waktu itu. Wih, luar biasa. Terus kebanyakan keluarga bilang kenapa harus sekolah keluar, mau jadi apa, kenapa nggak di Bali aja gitu. Tantangan ya? Iya benar. Bukan masalah uang ya? Salah satunya, iya. salah satunya, Prof. Iya. Karena berdiri ya. Karena saya juga mengalami dulu gitu ya. Iya, Prof. Kebetulan Bapak udah nggak ada dari saya kelas 1 SMP. Waduh, jadi ada dianjurkan, mama, ada kakak. Iya, ada kakak. Dianjurkan untuk sekolah di Bali aja, ngambil guru karena orang tua guru gitu. Tapi saya kayaknya kalau guru udah biasa. Jadi saya pengen jalur lain gitu. Terus saya cari-cari info. Iya. Ada nih info IPB gizinya bagus gitu. Awalnya saya tuh pengen kerja di kesehatan. Apa ada kakak kelas yang udah duluan di gizi IPB? Belum Belum ada. Waktu itu memang ada kan ada kakak
IPB yang datang ke sekolah kita, cerita di IPB itu seperti apa, terus gimana belajarnya, biaya pendidikannya seperti apa. Jadi saya antusias di situnya karena juga kan kita dulu tuh subsidi silang ya Prof ya. Jadi secara biaya pendidikan juga masih terjangkau. Jadi singkat cerita, pilihan nomor 1 atau pilihan nomor sekian? Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Akhirnya dapet. Ditakdirkan Tuhan jadi diterima. Betul, di IPB. Tapi rela restu akhirnya Ibu. Kalau Ibu saya merestui. Merestui. Dukung banget. Tapi keluarga, misalnya paman, karena kan saya udah nggak ada bapak ya. Ada support ekonominya ya. Paman, terus kayak bibi sepupu itu kayak kalau bisa. Waktu itu kan bilangnya kalau bisa. Jadi belum mensupport sepenuhnya. Gitu. Nah, akhirnya masuk IPB. Oke. Dan berarti itu pertama kali juga ke Bogor? Pertama kali naik pesawat, pertama kali ke Jakarta dan ke Bogor juga. Saya sampai di Bogor itu jam 12 malam dijemput sama kakak kelas saya yang dari SMA. Oh, luar biasa ya kerukunan warga Bali ya? Iya, kita ada kayak organisasi mahasiswa daerah yang kalau misalnya adik-adik kelasnya datang ke Bogor, udah dipantau pasti dijemput. Luar biasa. Sampai masuk asrama. Langsung waktu itu di asrama ya? Hari pertamanya masih di kosan kakak kelas, habis itu kita asrama. Jadi di make sure adik kelasnya udah masuk asrama. Apa sesuatu di asrama yang dianggap nilai positif? Karena orang kan juga ada yang nggak suka di asrama, yang ngapain gaul sama orang-orang nggak saya kenal. Saya pengen yang satu kamar sendiri pakai AC gitu ya. Gimana? Banyak banget Prof. Saya itu di Bali mayoritas. Maaf, saya kan Hindu Prof. Jadi di Bali kan saya mayoritas. Di sini saya minoritas. Bukan kita Prof. Tapi saya lebih belajar. Jadi dari teman-teman di sini teman-teman tuh banyak antusias tentang Bali dan banyak hal tentang Bali. Dari situ dari mereka nanya itu saya oh iya ya, saya juga nggak tahu terlalu banyak tentang Bali juga. Jadi saya belajar juga. Terus saya juga belajar budaya-budaya mereka, jadi, cara komunikasinya. Belajar multibudaya ya di asrama tadi. Cara komunikasinya, setiap orang punya kebiasaan unik yang satu kamar berbeda. Berapa orang waktu itu? 4 orang. Wow. Yang pandemik jadi 2 saya dengar ya. Sekarang udah 2 Prof. Iya, karena pandemik ya. Siap, benar. Itu apa aja? Dari daerah mana aja 4 orang itu? Kalau teman saya jadi satu kamar itu ada Jakarta, Bandung sama Surabaya. Wah, multi culture banget. Yang satu Betawi, yang satu Sunda, yang satu. Oke, kan seringkali tuh orang hati-hati ya. Tahun pertama itu jangan sampai gagal sehingga males diajak berorganisasi. Kalau Kak Kadek gimana waktu itu? Nah, waktu itu saya memang SMA itu saya jarang organisasi, nggak ada organisasi malahan Prof. Jadi saya kecemplung di acara BEM waktu itu diajak. Oh, jadi pengurus BEM ya? Satu acara kepanitiaannya, tapi bukan BEM. saya ini. BEM FEMA. BEM IPB. Wah, udah langsung ditarik ya? Ditarik Prof. Jadi dicemplungin orangnya. Dicemplungin, akhirnya saya kayak dapat oh iya saya suka di sini gitu. Saya suka di Nangani apa waktu itu? Waktu itu di acara. Seksi acara. Acara BMKM, jadi sama kakak kelas waktu itu di. Kesempatan lainnya berikutnya apa lagi? Kesempatan berikutnya lebih banyak ke himpunan organisasi daerah, kan aktif juga berkegiatan. Ikatan Mahasiswa Bali ya. Terus sama himpunan kemahasiswaan Hindu. Jadi di situ juga saya ikut organisasi keagamaan gitu. Di dalam kampus? Di dalam kampus setelah itu baru saya ikut kan masuk departemen. Baru saya ikut Himagizi. Di Himagizi juga. Iya betul Prof. Ikut beberapa acara. Awal-awal kan masih tahap awal. Jadi ikut-ikut semua acara. Terus akhirnya suksesi waktu itu saya wakil ketua Himagizi juga. Selamat ya wakil ketua. Udah tampak leadershipnya di sana ya. Iya waktu itu. Setelah itu di tahun yang sama juga saya dipercaya untuk ketua NF waktu Nutrition Fair. Ya. Betul. Jadi Nutrition Fair buat yang nggak kenal ya. Jadi kalau mahasiswa gizi IPB, Magizi setiap tahun membuat event besar. Pesertanya 1.000 sampai 2.000 orang ya. Yang ketika zamannya Kadek itu 1.800 pesertanya ya. 1.800 Prof. Dan itu event yang menguji nyali dari pimpinan panitianya mampu nggak bekerja sama dengan banyak orang termasuk dunia usaha untuk mendatangkan sponsor karena dari IPB-nya ditantang demikian harus cari dana sendiri. Iya gitu ya? Betul. Dari situ kan kebetulan Prof juga yang membimbing saya waktu itu jadi berusaha mandiri ya Prof. Saya ingat banget dulu saya jalan dari Sudirman ke BRI untuk bawa proposal. Jakarta ya. Iya saya bawa proposal gitu. Ya dapat sih waktu itu. Luar biasa ya. Oke, apa yang
Kak Kadek bisa gali manfaat ketika menjadi panitia, baik itu panitia yang sifatnya tadi di BEM maupun panitia yang di keprofesian Nutrition Fair tadi ya? Iya, salah satunya yang terpenting adalah komunikasi ya, Prof. Komunikasi, Jadi ya. setiap orang punya batas waktu untuk kita ajak ngobrol. Ini juga saya belajar dari Prof juga. Jadi gimana caranya biar kita pesan yang kita akan sampaikan itu sampai ke orang yang ngajak kita komunikasi, dan sampai sekarang pun saya masih belajar untuk. Saya ingat ya waktu itu juga saya koreksi surat-surat keluar ya supaya kita lebih berempati ya. Kan kita minta bantuan, minta sponsorship. Gayanya jangan gaya kayak kita kadang-kadang kan surat itu rada vulgar. Betul. Ya. Dan kadang-kadang bahkan nggak dicantumkan harus kontak siapa. Betul. Gitu ya. Luar biasa memang keinginan mahasiswa untuk belajar. Karena itu saya selalu kalau ditanya selalu saya bimbing gitu ya. Iya benar. Oke, kalau dari sisi kemampuan leadership, kemampuan bagaimana bekerja sama dengan orang banyak, apa yang bisa diraih dari? Banyak juga, Prof. Banyak, jadi ya? dari situ kan dari leadership ini juga saya lagi belajar juga. Jadi setiap orang punya karakternya masing-masing dan punya mood kerjanya masing-masing. Panitianya berapa orang? Waktu itu ada sekitar 80-an. Tuh kan, mengelola 80 orang ya. Karena ada adik kelas juga harus kita ajak belajar. Adik kelas juga ya. Ya, kan wajib kata Prof harus diajak adiknya ya, biar nggak putus gitu kan, biar diajak belajar bersama gitu. Betul. Dengan karakter yang berbeda-beda itu kita juga harus bisa nyikapin gimana caranya kita biar dapat titik tengahnya, karena setiap orang punya kepentingannya. Misalnya dari acara pengennya seperti ini, dari sponsorship uangnya belum ada nih, gimana gitu kan. Jadi harus bisa mencari titik tengahnya antar mengencangkan ikat pinggang. Iya, bareng-bareng karena pasti akan ada. Tapi kalau nggak salah dengar-dengar Bapak banyak sisa uang ya? Iya, waktu itu kita surplus. Pergi jalan-jalan kemana? Enggak. Oh, enggak. Karena memang komitmen awal kita waktu itu kita ada charity. Oh iya, untuk anak sekolah. Anak sekolah, betul Prof. Jadi Charity for Children. Iya, Charity for Children itu. Luar biasa. Jadi itu juga kita terinspirasi dari kegiatan Prof yang banyak. Harus apa nih yang bisa kita berdampak ke orang lain seperti itu. Berbagi ya. Walaupun memang ada apa ya? Diam-diam dipantau juga ya. Diam-diam dipantau juga. Gitu, Prof. Nah, setelah Nutrition Fair ada kegiatan-kegiatan non akademik, entah itu pelatihan atau barangkali di kehidupan mahasiswa lain. Setelah Nutrition Fair akhirnya saya fokus ke skripsian saya, Prof. Iya. Tapi kan skripsinya di kembali ke Bali. Enggak, di sini saya. Oh, di sini. Di sini. Boleh cerita tentang apa? Tentang skripsinya? Yeah. Saya tentang di penelitian tentang fortifikasi daging artifisial dengan besi. Wow, untuk vegetarian, Prof. Udah futuristik ternyata. Itu sama Prof Epi Damayanti. Iya, Prof Epi Damayanti. Prof Epi, ini mau terima kasih Kak. Terima kasih, Prof. Iya, jadi kalau boleh cerita waktu itu juga saya bingung juga mau cari di mana nih dananya gitu. Karena mungkin saya udah terbiasa dengan hal seperti itu, jadi otak saya udah mulai terbiasa di cari solusi, bukan menyalahkan yang mana, tapi lebih baik mencari solusi. Kembali ke tadi kan ada beberapa anggota keluarga yang keberatan atau belum setuju ya. Tapi akhirnya apa dapat beasiswa atau barangkali bagaimana meringankan beban selama Iya, saya sempat jualan donat, Prof. Ternyata jiwa entrepreneurnya ada loh. Iya, kepepet mungkin jualan donat. Terus saya ikut beasiswa waktu itu PPA BBM. Habis itu ada dapat beasiswa. Ada Karya Salema 4. Saya ikut yang Karya Salema 4. Jadi PPM-nya saya PPA BBM-nya saya. Ya berarti jiwa menjualnya udah ada ya. Jiwa marketingnya udah jual donat ya. Iya. Nanti kan the best employee-nya ada kaitan nanti dengan promotion dan marketing. Karena menurut saya sih setiap orang harus bisa sih jiwa sales and marketingnya. Semua orang selain public speaking. Iya. Karena kita kan harus ngejual diri kita dalam hal positif. Iya, betul. Menunjukkan kemampuan kita secara santun. Wah, luar Tapi biasa. jangan overconfident juga. Gitu. Jangan overconfident dan jangan sombong juga. Betul. Gitu ya. Itu sih. Luar biasa. Sekarang ada nggak pesan-pesan akhir dari Kak Kadek ya? Bisa jadi kan ada banyak di sana lulusan SMA tahun ini yang akan masuk memilih jurusan gizi atau bidang kesehatan atau program studi di bidang gizi dan kesehatan. Mungkin ada tips ya kalau nanti dia diterima menjadi mahasiswa gizi seperti apa barangkali yang
Kak Kadek sarankan? Silakan Kak. Iya. Kalau dari saya pribadi yang saya rasakan ya Prof sampai sejauh ini, jadi saya memang lulusan gizi tapi saya tidak bekerja di rumah sakit gitu. Akhirnya saya dapetin kesenangan saya bekerja di perusahaan pangan. Mungkin dari pengalaman di kampusnya dulu aja. Iya. Nanti kita bahas. Iya, karena dari sini, dari kampus ini kita belajar banyak tentang komunikasi, terus tentang bagaimana menghandle masalah-masalah di acara dan sebagainya. Dan biasanya dunia kampus itu kalau dari saya rasakan sama teman-teman biasanya banyak keterbatasan, tapi dari keterbatasan itu kita belajar untuk cari solusinya. Kalau misalnya setiap hari kita kayak gitu cari solusi itu akan terlatih dan kebentuk. Di mana karena setiap hari pasti ada masalah. Gitu menurut saya sih seperti itu Prof. Jadi ya kalau ada masalah nih anak muda dijalanin pasti aja. Pasti ada solusinya. Terus kalau misalnya mau masuk gizi, karena akan banyak sih menurut saya lowongan kerja untuk bidang gizi gitu, karena kesininya makin banyak orang aware tentang produk makanan, minuman. Balik lagi peran penting ahli gizi untuk bisa menyampaikan pesan kenapa makanan ini baik untuk dikonsumsi. Dan di situ poinnya orang gizi menurut saya Prof. Baik. Terima kasih Kak Kadek. Kita akhiri obrolan kita pada hari ini, tapi jangan lupa ya dipantau terus episode kedua, ketiga, dan keempatnya lebih seru lagi dengan Kak Kadek. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.